Halo cuy, selamat datang di channel Febrian Replays di sini. Dan dalam kesempatan kali ini, Ogut bakalan ngebahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana seorang anak perempuan asal Brazil bernama Susan von Richthofen telah membunuh orang tuanya sendiri pada tahun 2002 dengan dibantu pacar dan sepupunya bernama Daniel Kravinhos dan Christian Kravinhos. Kejahatan ini sempat menggemparkan negara Brazil pada tahun 2002 dan kini dijadikan dalam dua film yang dirilis secara bersamaan oleh Amazon Prime Video yang menggambarkan versi yang saling bertentangan dari Daniel dan Susan. Tapi kali ini Ogut bakalan ngebahas dari versi si Daniel dulu karena versi Susannya belum Ogut download ya coy. Jadi apakah motif pembunuhan tersebut? Langsung aja pasangkan headsetnya dan kita mulai ke videonya. Cerita berawal pada tanggal 31 Oktober tahun 2002, di mana kepolisian setempat mendapat laporan dari seorang wanita bernama Susan yang diperkirakan telah terjadi perampokan di rumahnya. Saat polisi tiba di tempat, polisi itu disambut oleh 3 orang anak muda bernama Susan sendiri sebagai pelapornya, Daniel sebagai pacarnya, dan Andreas sebagai kakak dari Susan. Susan memberi keterangan bahwa rumahnya sudah terbuka dan dia pikir ada seseorang yang masuk di sana, dan pada saat polisi menggeledah rumahnya, polisi terkejut dengan ditemukan 2 orang tua dari Susan sudah dalam keadaan mengenaskan. Kabar itu menjadi kabar yang sangat menggemparkan di negara Brazil, akan tetapi polisi meragukan dengan kesaksian mereka bertiga sampai pada akhirnya Susan dan Daniel mengakui pembunuhannya. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2006, yaitu 4 tahun setelah terjadinya pembunuhan, mereka bertiga dibawa ke ruang persidangan dan di situ sudah banyak wartawan serta para kerabat yang siap mendengarkan keterangan dari para pelaku. Hakim pun memberi pertanyaan perihal tentang keterlibatan Daniel membunuh orang tua dari Susan. Daniel pun menceritakan sebelum tragedi itu terjadi, di mana sebelum perkenalannya dengan Susan, ia adalah seorang anak dari keluarga bahagia yang hidup sederhana dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ibunya sendiri bernama Naja Kravinhos, ayahnya bernama Astrogildo Kravinhos, dan kakaknya bernama Christian Kravinhos. Dalam keterangannya, ayah Daniel adalah seorang pensiunan pengacara yang merambah ke dunia aeromodeling, dan itu juga membuat Daniel mengikuti jejak sang ayah sebagai aeromodeling. 3 tahun sebelum terjadinya pembunuhan, Daniel sedang berlatih di sebuah lapangan untuk mempersiapkan diri menjelang kejuaraan aeromodeling. Ia didatangi oleh Marisia beserta 2 anaknya Andreas dan Susan. Marisia meminta Daniel untuk menjadi pelatih bagi Andreas karena ia sangat menggemari permainan tersebut. Sementara Daniel yang sedang mengajarkan Andreas, di pinggir lapangan Susan merasakan ada getar-getir cinta saat menatap Daniel. Saat di rumah, Daniel berbicara pada ibunya kalau nanti pada saat kejuaraan, ia akan mengajak seorang wanita dambaan hatinya. Namun agar Susan diizinkan pergi, Daniel meminta ayahnya untuk menjemput Susan. Very good. Keep it up. That's right. Daytera modeling contest. Dalam kontes tersebut, Daniel mendapatkan juara pertama, yang itu juga membuat kesenangan Daniel bertambah, dan sepulangnya dari kejuaraan, mereka langsung merayakannya di rumah. Saat bersamaan juga datang kakak dari Daniel yang bernama Christian. Terlihat mereka sangat merindukan Christian karena kesibukan Christian yang sangat jarang berada di rumah. Pada malam harinya, Susan memberikan sebuah jam tangan mahal pada Daniel dan itu membuat hubungan mereka semakin mesra, ditambah lagi dengan aroma-aroma pengerujakan di sana. Namun tiba-tiba Susan tidak ingin melanjutkan pengerujakannya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. Keesokan harinya, Marisia mendatangi workshop Daniel. Ia berbicara langsung dengan ibunya Daniel serta menanyakan status dari Daniel, yang mana Daniel sendiri hanya bergantung pada penghasilan bengkel aeromodeling kecil-kecilan di rumahnya, dan itu berbanding terbalik dengan keluarga Susan, di mana keluarga Susan adalah keluarga yang sangat tajir melintir dan ayahnya Susan merupakan seorang direktur di sebuah perusahaan. Pada saat Marisia akan membayar pesanan aeromodelingnya, Daniel menolak uang tersebut dan menawarkan dirinya untuk mengantarkan pesanannya itu seorang diri ke rumah Susan. Namun Marisia sangat keberatan dengan tawaran dari Daniel yang terlihat dari wajahnya. Ia pun lalu mengundang semua keluarga Daniel untuk makan bersama di rumahnya. Pada saat makan bersama antara keluarga Daniel dan keluarga Susan, yang sangat terlihat perbedaan dari segi finansialnya, di mana keluarga Susan membicarakan tentang liburan ke luar negerinya, sedangkan keluarga Daniel hanya membayangkannya. Kemudian Daniel mengundang orang tuanya Susan pada acara ulang tahunnya di bulan depan, namun ayahnya Susan tidak bisa datang dengan alasan bulan depan adalah waktu yang sangat sibuk baginya. Dan sebelum pulang, mereka berfoto bersama. Milda.
this, huh? Let's see. You're missing that. Setelah merayakan acara ulang tahunnya Daniel, Susan dengan tubuh gemoy asoy gebonya yang sudah siap diburu oleh rudelnya Daniel, mengajak Daniel untuk mengisap selinting daun kecubung. Akan tetapi Daniel yang masih polosnya, ia pun terbatuk-batuk saat mengisapnya. Dan pada akhirnya mereka pun pada suatu hari Daniel menjemput Susan di kampusnya. Mereka berdua bertamasya ke pantai, menikmati indahnya suasana pantai dan menghabiskan waktunya berdua. Hakim pun mempertanyakan siapa yang membayar biaya tagihan selama mereka liburan. Daniel pun menjawab bahwa selama liburan Daniel lah yang membayar semua biaya mereka dengan menyisakan uang dari hasil toko kecil-kecilannya tersebut. Suatu ketika ayahnya memperingatkan Susan agar terus fokus dalam menempuh pendidikannya karena menurut sang ayah, dengan berpendidikan yang tinggi, masa depan Susan juga akan nyaman. Dan perkataan tersebut membuat Daniel merasa tersindir. Tidak sampai di situ, dalam pengaruh alkohol, sang ayah juga mengusir Daniel dari rumahnya serta melemparkan sendal barunya ke arah Daniel, dan itu membuat Susan melemparkan perkataan jika ia berharap orang tuanya mati saja. Karena orang tua Susan tidak mengizinkan anaknya sering bertemu Daniel, akhirnya pada malam hari Susan meminta Daniel untuk datang ke rumahnya tanpa diketahui kedua orang tua Susan. Daniel menyelinap masuk ke dalam kamar Susan yang di situ juga ada Andreas. Mereka lalu pergi ke sebuah motel sedangkan Andreas bermain di sebuah klub bersama Christian. Di dalam motel Susan mengatakan jika ia membayangkan orang tuanya meninggoy, maka ia akan merasa bebas dari aturan-aturan dan tekanan dari orang tuanya. Keesokan malamnya dengan penuh ketakutan, Susan mengatakan pada Daniel bahwa ayahnya Susan mengirim seseorang untuk memantau semua kegiatan Susan, serta ia dipaksa ikut pergi bersama ibunya ke pantai. Dan di pantai Susan bertemu Daniel yang tanpa sepengetahuan ibunya. Di sana Daniel melihat luka memar pada lengan Susan, yang itu juga menggiring opini Daniel telah terjadi sesuatu pada Susan. Namun Susan berdalih bahwa luka memar itu akibat dari benturan saat latihan karatenya. 2 tahun sebelum pembunuhan, Susan melihat ayahnya yang baru saja keluar dari motel tempat mereka ngerujak. Susan beranggapan jika ayahnya itu telah meniduri cabai-cabean BKT, yang itu membuat Susan menjadi sangat benci pada ayahnya. Namun Daniel tetap menenangkan Susan agar tidak beropini buruk terhadap ayahnya. Dalam kesempatan pertemuannya, Susan memberitahu pada Daniel bahwa ayahnya sangat menginginkan Susan berpasangan dengan orang yang selevel dengan keluarganya, dan di saat bersamaan pesawat yang dimainkan Andreas mengalami kerusakan. Dengan muka juteknya, ibunya Susan menyambut kedatangan Daniel yang saat itu membawa pesawat Andreas yang sudah diperbaiki. Kemudian Andreas pun mengajak Daniel untuk makan bersama. Susan pun heran dengan kedatangan Daniel yang mana mereka belum saling memberi kabar sebelumnya. Di sela-sela makan mereka, sang ayah pun mengatakan bahwa bulan depan keluarganya akan pergi ke Eropa, yang mana mereka berdua selama sebulan penuh tidak bisa bertemu. Kepergian Susan ke Eropa itu pun membuat Daniel merasa galau, di mana Susan tidak memberi kabar sama sekali, yang membuat Daniel merasa hidupnya hampa tanpa adanya sang belahan jiwa. Karena melihat perilaku Daniel yang semakin hari semakin galau, Christian pun mengajak Daniel pergi ke sebuah klub untuk merefresh pikiran Daniel. Namun pikiran Daniel tetap tertuju pada Susan walaupun ada wanita lain mencoba menggodanya. Sampai pada akhirnya Susan pun telah kembali, yang langsung bertemu dengan sang pujaan hati. Susan pun memberikan oleh-oleh pada Daniel, di mana ia memberikan sebuah handphone keluaran terbaru. Dan dalam kerinduan mereka, Susan mengatakan bahwa Susan ingin hidup bersama Daniel tanpa halangan dari orang tuanya. Selain itu juga Susan mengatakan jika ia sudah didaftarkan oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman, dan itu membuat Daniel merasa khawatir jika mereka benar-benar tidak bertemu. Dan 1 tahun sebelum tragedi, Susan meninggalkan jam kuliahnya dan mendatangi rumah Daniel untuk mencoba mobil baru yang diberikan orang tuanya. Pada saat mereka hendak pergi, di depan kaca mobil Susan terdapat pesan yang berisikan bahwa ayahnya telah mengetahui keberadaan Susan. Akibat dari itu, pada malam harinya Susan mendatangi rumah Daniel dengan penuh ketakutan. Sambil menangis, Susan mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi dengan perlakuan orang tuanya dan ingin tinggal bersama keluarganya Daniel. Karena merasa dirinya penuh dengan tekanan dari orang tuanya, Susan pun memiliki rencana, dan itu membuat Daniel terkejut, di mana ia memiliki rencana untuk membunuh orang tuanya menggunakan senjata milik sang ayah. Satu hal yang membuat Daniel menyetujui rencana Susan adalah ketika Susan mengatakan jika keperawanan Susan telah direnggut oleh ayahnya sendiri, yang mana peristiwa itu terjadi ketika ayahnya dalam keadaan mabuk. Ayahnya masuk ke kamar Susan dan memperkosanya. Mendengar keterangan itu pun orang-orang di ruang sidang sangat terkejut, hingga sampai pada akhirnya Susan membujuk Christian untuk ikut membunuh orang tua Susan. Dengan imbalan sebagian hak waris Susan akan diberikan pada Christian jika orang tua Susan sudah meninggoy. Dan Bu Susan pun beralasan jika Christian ikut maka akan lebih mudah mempercepat proses pembunuhan tersebut.
Hari pembunuhan pun telah tiba, di mana Susan membelikan sarung tangan agar sidik jari mereka tidak terdeteksi pada saat membunuh, dan Susan juga menyarankan pada Daniel untuk membunuh orang tuanya menggunakan batang besi yang berada di workshop Daniel, dan atas dasar cinta, Daniel pun dengan terpaksa menuruti permintaan dari Susan. Pada awal rencananya Susan mengalihkan perhatian orang tua Daniel dengan memperbaiki komputer milik ayahnya Daniel, karena dengan begitu Daniel bisa pergi ke rumah Susan tanpa disadari orang tuanya sendiri. Setelah itu Daniel menjemput Andreas di rumahnya dalam keadaan orang tua Susan sedang tidur. Kemudian mereka pergi ke sebuah klub untuk menjemput Christian dan meninggalkan Andreas sendiri di klub tersebut. Setibanya di rumah Susan, mereka lalu mempersiapkan semua peralatannya serta mengikuti arahan dari Susan, dan di saat itulah kejadian yang menggemparkan semua kabar berita di Brazil itu terjadi. Dalam keterangan Daniel di hadapan hakim dan awak media bahwa Susan sengaja memacari Daniel karena hanya memanfaatkan Daniel untuk membunuh orang tuanya Susan. Dan kejadian itu pun menetapkan Susan von Richthofen, Daniel Gravenhorst, dan Christian Gravenhorst sebagai tersangka. Susan dan Daniel dihukum 39 tahun dan 6 bulan penjara, sementara Christian dihukum 38 tahun dan 6 bulan penjara. Oke, itulah film yang diangkat dari kisah nyata di Brazil dalam versi dari Daniel, dan nantikan versi dari Susannya sendiri yang sangat berbanding terbalik dari apa yang diutarakan Daniel di hadapan para awak media dan hakim di ruang sidang. Kalau gitu, Ogut akhiri sampai sini, dan terima kasih sudah menonton videonya, and then see you next video. Bye-bye.